Itu pesan yang ingin saya sampaikan di persiapan ini, sehingga kita itu mempraktekkan bekam nanti. Kalau dijumpai kesembuhan kita bersyukur, kalau tidak dijumpai kesembuhan kita bersabar. Jangan kemudian ngedon. Yang menyembuhkan kan bukan kita, gitu loh maksudnya. Dia berulang-ulang datang, kita akhirnya timbul kayak keputusasaan. Aduh, ini gimana ya, segala upaya sudah dilakukan kok nggak sembuh-sembuh. Akhirnya itu merusak akidah sebenarnya. Yang menyembuhkan kan bukan kita. Kembalikan saja pada Allah. Nah, itu yang harus kita kuatkan. Jadi pengobatan bekam itu bisa lebih manfaatnya luar biasa kalau disandarkan dengan ketauhidan yang bagus. Maka luruskan niat ya kita semua dalam melaksanakan bekam sebagai bentuk kecintaan pada Allah dan Rasul. Kita mulai bekam ya Bu, misalnya ya Pak. Alhamdulillah Bapak ini sudah datang untuk melaksanakan bekam. Ini bagian dari keutamaan Bapak. Sampaikan hadisnya, makanya dihafal hadis itu. Kita mulai apa? Bismillahirrahmanirrahim. Itu dizaharkan itu. Lafal basmalah atau ta'awudz itu dizaharkan supaya dia apa ya? Kita menghadirkan Allah di situ dan dia dengarkan, dia teresak dalam hati. Secara enggak langsung ya. Jadi niat itu luar biasa. Innamal a'malu binniyati. Apa saja persiapan yang perlu dilakukan sebelum bekam ini? Pertama, keilmuan terapis. Nah, ini kita belajar praktek-praktek nih. Minta tolong Pak Farid ya, Pak Farid ini beliau nanti bantu saya. Alat-alatnya dijejer di sini. Kita ulang lagi satu persatu supaya nanti ketika kita praktek kompetensinya nanti pada saat ujian itu Bapak Ibu akan ditanya satu persatu tentang alat, manfaatnya dan cara pakainya. Dijejer saja di sini. Apa keilmuan terapis yang diperlukan? Itu yang kemarin kita pelajari. Belajar tentang alat, cara pakainya, belajar tentang fisik, belajar tentang penyakit. Nah, penyakit ini perlu belajar mandiri, nggak cukup 2 hari ya. Belajar tentang kontraindikasi, belajar tentang sterilisasi alat, kemudian belajar tentang penanganan limbah dan lain-lain. Banyak. Maka setiap orang dituntut untuk kompetensi di bidang. Kemudian belajar tentang sarana tadi ya. Kemudian belajar tentang kesiapan klien. Kesiapan klien ini menjadi faktor yang mempengaruhi kesembuhan. Ada pasien berobat dengan kondisi yang harusnya dia nggak perlu pakai obat, sabar saja juga bisa. Sehingga dengan kesiapan yang maksimal, hasil akan maksimal. Ini 3 komponennya. Jadi kitanya siap, alatnya ada, pasiennya memadai, minimal tidak kekenyangan, tidak kelaparan, istirahatnya cukup, kemudian tidak ada alergi dan hindari. Nih, teman-teman harus memahami tentang konsep Tibbun Nabawi kemarin itu ya, bahwa sehat sakit itu Allah yang menetapkan, bukan makanan yang menyebabkan kita sakit, tapi perilaku kita makan. Jadi jangan mencela makanan. Bukan makanan yang menyebabkan kita sakit, tapi perilaku kita yang menyebabkan kita sakit. Apa perilakunya? 1, makan makanan yang diharamkan. Udah tahu itu sumbernya haram, kita makan. Makan makanan berlebihan. Udah tahu ukurannya segini, kita makan 2 kali misalnya. Kemudian makanan yang tidak thayyib, udah tahu ini panas, masih diminum juga misalnya. Kemudian apalagi? Yang terakhir, makan makanan tidak membaca basmalah. Jadi ada 4 indikator kenapa makanan itu memberikan mudarat. Harusnya makanan itu adalah rezeki, makanan itu berkah. Namanya berkah, niscaya dia tidak menimbulkan kemudaratan. Namanya aja berkah. Nggak mungkin berkah itu menimbulkan mudarat. Oh, ternyata ada 4 faktor. 1, karena haram. Haram itu haram zatnya, barang itu haram atau haram sumbernya. Gitu. Yang kedua, apa tadi? Berlebihan. Lupa. Berlebihan. Kulu wasrobu, makan dan minumlah, asal jangan berlebihan. Dan thayyib itu. Ya, dan thayyib. Kemudian yang ketiga, thayyib. Yang keempat, baca basmalah. Jadi kenapa kalau kita makan tidak membaca basmalah? Emang kenapa? Saya ikut makan.
Pada saat syaitan ikut makan, maka dia akan mengubah makanan-makanan itu menjadi molekul-molekul yang memberikan mudarat.